Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum Bapak Khatib naik mimbar dan sholat Jumat kita tunaikan bersama. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman dan himbauan kepada para jamaah. Yang pertama, bahwasanya yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam pada siang Jumat hari ini adalah beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Anus Sayyidul Ukron dari Surabaya. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Dan yang kedua, hasil pengumpulan infak pada Jumat yang lalu telah terkumpul sebesar Rp2.600.000. Atas nama para jamaah kami berdoa mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kepada para jamaah yang masih di luar masjid untuk segera mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan kepada Bapak Khatib kami persilahkan naik mimbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini kita masih menerima limpahan dan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keselamatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, utamanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Allahumma amin. Sebagai wujud syukur itu pula, mari kita tidak henti-hentinya selalu berupaya meningkatkan kualitas takwa kita. Mari kita selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha dengan sabar menjauhi dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena dengan cara itulah kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah sangat luar biasa terhadap orang-orang yang bertakwa ini, akan diberi jalan keluar dari segala problematika, dari segala kesulitan, dari segala kesempitan hidupnya, serta akan diberi rizki dari arah tak terduga, dan pasti mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Hadirin jamaah Allah, karena itulah patut kalau kita selalu dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita, sehingga kita dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun bisa lebih meningkat ketakwaan kita, dan kita bisa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Hadirin jemaah yang Allah, hari ini tanggal 22 Desember ini kita peringati sebagai Hari Ibu. Sungguh luar biasa, seorang ibu yang tentu saja harus kita hormati. Karena begitu istimewanya seorang ibu, sampai-sampai ada Hari Ibu yang sekaligus mengingatkan kepada kita semua bagaimana peran seorang ibu terhadap kita semua. Hadirin jamaah Allah, luar biasanya seorang ibu tentu saja harus kita akui bersama, dan tentu saja setelah kita mengakui bersama harus kita laksanakan memuliakan kepada beliau-beliau.
Allah saja sudah mengistimewakan seorang ibu, bahkan melalui Rasulnya. Rasulullah bersabda, al jannatu tahta abdanil ummahat. Surga berada di bawah telapak para ibu. Surga berada di bawah telapak kaki para ibu. Luar biasa mulianya seorang ibu itu. Kalau kita tidak memuliakan, sungguh sangat keterlaluan. Allah sendiri sudah menggambarkan begitu berat perjuangan seorang ibu, sehingga pantas kalau kita semua memuliakannya. Bahkan dalam hadis tersebut, luar biasanya seorang anak tentu saja kalau ingin mencapai surga Allah, haruslah berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama pada ibu. Begitu luar biasanya seorang ibu, sampai-sampai ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku bergaul dengan sebaik-baiknya? Jawabannya, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Sampai 3 kali, baru siapa lagi ya Rasulullah? Bapaknya. Karena itulah hadirin jamaah Allah, di hari ibu kali ini kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah yang sudah kita lakukan terhadap ibu-ibu kita? Bahkan tentu saja Allah memerintahkan kita semua untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan Allah lebih khusus menyampaikan dalam surat Luqman ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Sadaqallahu. Telah kami wasiatkan, kata Allah, kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Setelah menyebut kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah, dan bertambah-tambah susah payahnya itu. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Hadirin jamaah Allah, di sini Allah menggambarkan kesengsaraan seorang ibu ketika mengandung kita semua, melahirkan kita semua, memelihara kita semua, menggendong dan sebagainya. Maka di sini luar biasa ketika mengandung seorang ibu, sungguh sangat susah payah mengandung kita, bahkan bertambah-tambah susah payahnya itu, baru kemudian melahirkan kita, dan selama 2 tahun kita baru di sampingnya. Artinya ibu kita memelihara kita, menggendong kita, menyusui kita minimal 2 tahun lamanya, baru kita di sampingnya. Karena itulah Allah mengingatkan kepada kita semua, anishkurli wali walidai. Maka hendaklah kamu semua bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Karena semuanya ini akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilayyal masir. Karena itulah hadirin jamaah Allah, begitu luar biasanya perjuangan seorang ibu ketika mengandung kita, melahirkan kita, kemudian memelihara kita, menyusui kita dan seterusnya.
Karena itulah pantas kalau Rasul kita membandingkan ibu dan bapak kita, perbandingannya 3:1. Karena itulah seorang ibu sungguh sangat luar biasa. Apa yang selama ini sudah kita lakukan pada kedua orang tua kita, pada ibu kita. Kenyataan banyak sekali orang-orang yang tidak berterima kasih pada ibunya, bahkan justru dengan balasan yang sangat luar biasa jeleknya. Kita lihat ada anak yang memperkarakan ibunya, bahkan sampai membunuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah tentu saja kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, haruslah kita ikuti, kita taati perintah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik pada kedua orang tua kita, utamanya ibu kita. Kita upayakan bisa membalas jasa-jasanya dengan luar biasa. Apalagi kalau kedua orang tua kita sudah tiada, tentu kita tidak bisa melupakan begitu saja. Tapi haruslah kita doakan setiap kali kita selesai melaksanakan sholat. Harus kita sedekahkan agar apa yang kita lakukan benar-benar memberikan manfaat dan kebaikan bagi kedua orang tua kita, utamanya ibu kita. Luar biasa, kalau orang tua kita masih hidup, tentu saja haruslah kita perlakukan sebaik-baiknya. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Dan Tuhan kalian telah memerintahkan agar kalian menyembah hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tua kita haruslah kita berbuat baik. Ketika orang tua kita sampai pada masa usia tua, baik salah satunya atau keduanya, maka di sini jangan sekali-kali mengatakan dan jangan membentaknya. Ini kalau orang tua kita masih hidup, tentu saja kita perlakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan artinya jangan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Kita upayakan bisa melakukan tindakan yang semuanya menyenangkan hati mereka. Mengatakan yang menyinggung hati mereka, apalagi membentak-bentaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang sering terjadi pada masyarakat kita. Kalau orang tua sudah lumpuh, orang tua sudah tidak bisa apa-apa, tentu saja memang mengundang kesabaran kita semua. Harus kita perlakukan sebaik-baiknya, karena kita diperintahkan untuk berkata dengan perkataan yang sangat mulia padanya. Hadirin jamaah yang Allah, tentu saja banyak kisah yang sering kita dengar terkait dengan hubungan seorang anak dengan ibunya. Ketika seorang anak memperlakukan sewenang-wenang, bahkan hanya sekadar menyakiti hati yang sedikit saja dari ibunya, maka balasan Allah langsung sebagaimana dikisahkan pada sahabat Al-Qamah, seorang yang luar biasa taatnya pada ibunya, namun ketika sudah membangun rumah tangga,
maka di hati ibunya ada rasa yang tersinggung, dan rasa ketersinggungan inilah menjadikan Alqamah ketika mau dicabut nyawanya sungguh luar biasa sulitnya untuk menyatakan, untuk melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka sampai-sampai ibunya dipanggil oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan seorang Alqamah itu, ibunya pun tidak mengaku. Ketika akan dibakar baru mengakui. Dan tidak tega seorang ibu ketika anaknya mau dibakar oleh Rasulullah. Maka saat itulah ibunya memaafkannya, dan langsung Alqamah bisa melafalkan kalimat tauhid syahadat yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa seorang ibu sangat luar biasa pengaruhnya terhadap kita semua. Begitu juga kisah Jurej. Namun di balik itu ada kisah seorang pemuda yang luar biasa berbaktinya kepada seorang ibunya. Uwais Al-Qarni namanya, dari Yaman. Dia memang sangat luar biasa berbakti pada kedua orang tuanya, utamanya ibunya yang sudah lumpuh dan tua renta. Semua permintaan ibunya diturutinya, tidak ada yang tidak diturutinya sama sekali. Sampai-sampai permintaan yang menurut Uwais Al-Qarni sangat luar biasa beratnya, minta dihajikan pada masa tuanya. Akhirnya Uwais Al-Qarni berusaha semaksimal mungkin, bagaimanapun caranya ia tidak akan menolak sama sekali permintaan ibunya, walaupun itu sangat luar biasa beratnya. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Membeli seekor anak sapi untuk latihan menggendong ibunya dari atas bukit ke rumahnya, digendong tiap hari anak sapi itu sampai beratnya 100 kg seberat ibunya. Maka kemudian ia melaksanakan ibadah haji bersama ibunya. Permintaan yang seolah-olah tidak masuk akal tapi dilaksanakan oleh seorang Uwais Al-Qarni. Karena itulah luar biasanya Uwais Al-Qarni beribadah haji sambil menggendong ibunya dengan jarak Yaman maka Madinah 1000 km jauhnya, sampai lecet-lecet pundaknya, tapi ia sabar dan selalu sabar untuk menuruti semua permintaan ibunya. Maka kemudian Rasulullah sampai-sampai memerintahkan pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk minta doa pada Uwais Al-Qarni. Dan memang pemuda yang sangat luar biasa taatnya pada ibunya, berbuat baik pada ibunya ini baru terlihat, baru terkenal ketika setelah meninggal dunia. Karena saat meninggal dunia luar biasa banyaknya orang-orang yang merawat jenazahnya, mensolatinya, dan seterusnya. Sampai-sampai orang yang tetangganya sendiri tidak kenal siapa orang-orang yang datang luar biasa banyaknya itu ternyata adalah para malaikat yang diturunkan Allah dari langit untuk merawat jenazah dan mensolatinya serta menguburkannya. Luar biasa penghormatan Allah pada seorang yang berbakti kepada ibunya sudah sangat luar biasa. Karena itulah hadirin jamaah Allah, di hari ibu kali ini kita berupaya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita dengan harapan tentu saja putra putri kita semua nanti bisa menjadi saleh dan salihah yang akan berbakti kepada kita semua. Kita ingat ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua kita. Sebaliknya murka Allah tergantung murka kedua orang tua kita. Karena itulah semoga kita semua diberi daya oleh Allah selalu dan selalu memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita, sehingga putra putri kita nanti bisa
birrul walidain kepada kita semua, sehingga kita semua bisa masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa qala Allahu 'azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma rawa minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
استووا وسركم فإن تسمع السكوت الكتاب والسلام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.